Mungkin teman-teman pernah dengar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Saya pengen membandingkan aja, kalau Nabi kasusnya kayak gitu, pernah tersesat di sebuah perjalanan dari Mekah ke daerah Syam, kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju. Nah kalau Nabi Musa pernah juga tuh, kapan? Pas Nabi Musa nggak sengaja ngebunuh orang Mesir. Orang Mesir berantem sama orang Bani Israel. Cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu, dia terlalu sombong. Akhirnya didorong sama Musa meninggal kan. Walaupun Musa nggak sengaja sih. Dorong, kamu apa-apaan sih, mati kan. Musa juga kaget, kenapa nih? Gitu. Kayak nggak sengaja gitu, jangan-jangan setan. Akhirnya Musa bilang, ya Allah bukan kerjaan saya, kerjaan setan. Jadi boleh kan nyalahin setan. Bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan gitu. Ya. Akhirnya meninggal. Musa lari karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti. Lari kemana? Nggak tahu kemana. Cuman berdoa, ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini. Jalan aja pokoknya kemana kaki melangkah deh ikutin aja tuh. Nggak ada nih lihat Google Map dulu atau mau kemana dulu bikin itinerary dulu. Kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya. Ada travel agentnya, ada budgetingnya udah segala macam. Enggak, pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah ikut aja terus. Ini benar-benar dol namanya nih. Nggak tahu arah. Tapi sampainya kemana? Ke jodohnya. Ke Madian, ke Yordania, ketemu dua orang cewek, lagi ngantri mau ngasih minum ternak, Musa nanya, ma khatbukuma, ada yang bisa saya bantu? Gak ada modus-modusan, beda dengan kita, kayak kenal ya, di mana ya? Enggak, kita nggak pernah ketemu, saya yakin saya pernah ketemu sama kamu, di mana? Di dalam mimpi, modus banget kan ya. Musa nggak kayak gitu. Ya udah aja, ma khatbukuma, kalian ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan bahasa yang lembut ya, pastinya kan ngomong sama cewek nih. Masa ngomong sama cewek, ma khatbukuma, kan enggak ya? Nada khatib yang membuat kesannya jadi berubah. Kan kalau khatib berubah, kalau dia nggak paham ceritanya, dia akan mengatakan ma khatbukuma. Nggak gitu Ustadz. Gimana? Ma khatbukuma, kan lagi ngomong sama cewek nih. Musa orangnya santun, akhirnya kami nggak bisa ngasih minum ternak soalnya harus ngantri di belakang laki-laki. Ya udah saya bantuin. Musa langsung turun ke sumur. Ketika Musa turun naik ngasih minuman ternak dan itu ada puluhan ekor onta, ratusan ekor onta. Satu ekor onta aja minumnya udah banyak banget kan. Di situ kelihatan Musa itu kuat, gagah. Kebayangkan ngangkat air gitu, walaupun yang tadinya dia udah jaga-jaga nggak mau kelihatan ototnya kan kelihatan juga tuh pas ngangkat. Terus kayak pura-pura lipat baju gitu, ini kenapa ya angkat gitu. Terus kayak udah gitu selesai, Musa duduk di bawah pohon istirahat, si ceweknya pulang. Pulang cerita ke ayahnya, ayah tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki, dia baik segala macam. Kata ayahnya, ya udah undang ke rumah, ayah pengen bilang makasih dan ngejamu dia makan. Musa di bawah pohon bilang gini, ya Allah saya lapar dan engkau sebaik-baik pemelihara. Ya Allah saya lapar tapi engkau yang maha penyayang. Ngadu ke Allah. Lapar bilang ke Allah. Mau ikhtiar gimana di negeri orang gak tahu di mana tempat makan. Dan gak bawa uang juga. Ya Allah saya lapar, engkau sebaik-baik penolong, pemelihara, pengasih, penyayang. Tiba-tiba cewek itu datang. Tamshi ala stihya, berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya. Kalau bahasa kita mah ya, aduh malu mau ngomong. Tapi kan ini amanah dari ayah. Kalau kita mah pura-pura malu, kalau ini benar-benar malu-malu. Tamshi alas teh ya, gimana ya caranya ya? Aduh gimana ya, atau gimana ya? Terus maju lagi, nggak jadi lagi mundur. Maju lagi, nggak lagi mundur lagi, nggak pakai cantik. Maju mundur aja bukan. Sampai akhirnya datang, Mas kalau bahasa kita nih, Mang, A gitu ya. Ayah saya ngundang AA di rumah mau ngucapin terima kasih. Oh iya, hayu, jalan aja. Hayu nggak tahu bahasa Arabnya hayu apa. Jalan sampai ke rumah, ayahnya ngasih makan, ngobrol, kamu dari mana nak? Saya dari Mesir, oh ya negerinya Firaun, ya saya pelarian dari Firaun. Emang ada cerita apa? Kisahin, kamu orang baik, tinggallah di sini. Ya makasih pak. Setelah itu si bapak itu ke belakang kan, ternyata si anaknya yang perempuan ngedengar pembicaraan mereka. Lalu ayahnya nanya, nak, laki-laki itu, bukan ayahnya, si ceweknya yang ngomong, ayah
kan ayah nggak punya pekerja yang bisa mengurus ternak, pekerjakan dia di rumah kita karena dia qawiyun amin, laki-laki yang kuat dan baik, amanah, baik. Ayahnya langsung ngeh, oh anak saya berarti ada hati nih buat laki-laki itu. Kok bisa gitu sih ayahnya kayak kegeeran gitu kan ya? Karena si cewek ini nggak pernah komen tentang cowok sama sekali dalam hidupnya. Sekali-kali dia komen cowok berarti ada sesuatu nih. Kalau sekarang udah nggak lagi kebaca sama ayahnya karena kita udah biasa komen. Kamu lucu deh, kamu apa. Jadi kayak sering komen jadinya biasa aja kan. Karena dia nggak pernah komen tentang cowok, sekali-kalinya ada postingan cowok dia komen, itu sesuatu banget kan. Sekali-kalinya ada postingan cowok dia nge-like, sesuatu banget. Karena nggak pernah dia kayak gitu. Kalau kita periksa di list kontak handphonenya, itu nggak ada nama laki-laki itu. Cewek semuanya, terjaga banget. Sehingga sekali-kali dia bilang, ayah pekerjakan dia di rumah karena dia laki-laki yang baik dan kuat. Ayahnya langsung nangkep, oh anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu. Musa, maukah kamu menikahi putriku? Dengan mahar sekian. Musa mengiyakan, menikahlah mereka. Alam yajidka yatiman fa'awa, dikasih keluarga baru di Madian. Sebagaimana saya dikasih keluarga angkat dulu ketika di Mesir. Dan kemudian di Bandung, kemudian seterusnya. Allah mudahin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Saya seorang perantau, walaupun saya ngerasa kayaknya Bandung ini adalah akhir dari perjalanan saya, cie. Udah nggak mau pindah lagi ya, pokoknya udah love banget lah dengan kota Bandung ya. Hashtag. Jadi karena ngerasa kayaknya nih negeri saya yang ketiga, Aceh, Kairo, Bandung, udah aja selesai. Udah nggak mau pindah lagi karena udah nyaman. Tapi saya ngerasa dulu ke Kairo sendiri, kemudian ke Bandung gak kenal siapa-siapa. Selalu kasusnya alam yajidka yatiman fa'awa, yatiman fa'awa itu berulang kali loh teman-teman. Pasti teman-teman juga ngalamin. Itu bukti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim, pas beliau diusir oleh ayahnya dari Irak ke Palestina. Bukankah itu juga terlunta-lunta, terkantung-kantung? Dolan, agna, wajadaka ail. Jadi udah yatim, dol, ail. Udah gak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar gak punya apa-apa. Tapi kemudian fa'awa, fahada, fa'agna. Sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina. Sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina. Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina, setiap malam Ibrahim menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu. 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya sebutlah 50 juta kali 100. Satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya? 5 miliar benar? 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada nggak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel. Hotel gratis tapi. Buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Aqsa. Ibrahim yang menjamu mereka. Ngasih hotel dengan kualitas bintang 5. Terus juga buffetnya itu udah free flow. Setiap saat mereka bisa makan. Dan satu hari minimal 100 ekor onta. Itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari. Dan ini manajemennya gak gampang loh. Pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina. Semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Aqsa. Gratis semuanya. Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim teman-teman. Padahal datangnya gak punya apa-apa. Fa'aghna, Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para anbiya itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Apalagi Adam, lebih yatim lagi kan. Jatuh dari langit, gak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga gak tahu di mana. Kekasihnya Hawa. Bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu setelah sekian tahun. Mencari akhirnya ketemu juga. Nah ini artinya teman-teman ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini, fa ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Kalimat 3 ayat terakhir ini itu kayak nerusin 3 ayat sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa fa'ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka dhallan fahada wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi kayak pasangan-pasangan ayat. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih kamu keluarga? Makanya kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim, wahai Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim. Dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini. Dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah bersebelahan, satu klaster sama rumah Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan 1 meter tanahnya. 1 butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim di sini usia sebelum dia mampu berusaha, kalau 25 tahun terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu, itu modus ya. Ustadz dia tuh masih yatim loh, ayahnya udah meninggal sekian tahun, jadi saya kayak fa'awa gitu Ustadz ya. Ya boleh lah ya, yang penting niatnya baik. Jadi siapa yang sayang sama anak yatim, nanti dia akan disediakan rumah satu klaster dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kayak bertetanggaan gitu sama Nabi SAW. Ketemu sama Nabi duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi duduknya satu majelis sama Nabi. Ini fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia nggak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim, korma yang udah jatuh. Sehingga suatu hari anak yatim lagi makan korma jatuh, dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah, kamu mau nggak punya kebun di surga yang pohon kormanya, kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya. Saking gedenya pohon kurma di surga. Mau gak kayak gitu Abu Lubabah? Mau ya Rasul, caranya gimana? Wakafkanlah pohon kurmamu untuk anak yatim. Gimana ya Rasul, itu pohon kurma kesayangan saya banget. Itu saya ada kenangan gitu. Maaf ya bukan gak mau. Dia kayak beralasan gitu gak mau nyerahin pohon kurmanya untuk wakaf anak yatim. Akhirnya Nabi gak maksa orangnya. Ya udah gak apa-apa, pergi aja. Tiba-tiba datang sahabat yang lain namanya Abu Lubabah. Dia bilang, ya Rasulullah ada apa Abu Lubabah? Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu Dahdah yang kedua. Ada apa Abu Dahdah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah, tapi dia nolak. Ya, emang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh nggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun, kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah, tunggu ya Rasulullah. Langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin. Ya Abu Dahdah, ada apa? Kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma. Mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun 2 kali, yang ini 3 kali setahun. 4 bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon, satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan? Itu satu pohon lebih dari, sebutlah yang paling kecil 100 kilo. 1 kilo harganya 500 ribu. 500 kali 100, capek. Itu satu pohon. Dan Abu Dahdah punya 600 pohon. Jadi sekali dia panen korma itu puluhan M loh keuntungannya. Sekali panen, dalam setahun dia panen 3 kali. Ratusan M dalam setahun. Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma saya? Tahu, siapa yang gak tahu kebun kurma Abu Dahdah terkenal di Madinah. Mau gak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah anak yatim ke saya kasih kebun saya ke kamu. Bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar, kamu gak lucu deh ininya, candanya.
Nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dahdah, saya serius. Beneran. Ya udah, ayo. Langsung transaksi jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim. Wahai anak yatim, kata Abu Dahdah, mulai sekarang pohon ini Bapak wakafin buat kalian. Makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian dia ngajak Abu Lubabah ke kebunnya. Istrinya lagi kayak lagi bersih-bersih gitu. Kata Abu Dahdah, wahai istriku keluarlah. Ini sekarang bukan kebun kita lagi, sudah aku jual. Istrinya kaget, kamu jual ke siapa wahai Abu Dahdah? Kamu untung gak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita, kira-kira digapain? Didoain ya. Semoga kamu cepat. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya. Kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat, kadang-kadang kan nggak mikir ya. Kasih aja. Nah kalau dia lagi gitu, tapi tetap ada batasannya juga. Cuman dengan kualitas iman Abu Dahdah dan istrinya itu emang luar biasa, inspiring banget. Istrinya malah bahagia. Ya saya udah keluar. Wah, sekarang jadi milik siapa? Abu Lubabah. Silakan Abu Lubabah. Mereka pergi meninggalkan kebun itu sama sekali nggak nyesal. Cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan, duh betapa luasnya kebun Abu Dahdah di dalam surga. Aku melihat kebun Abu Dahdah itu mudhamatan, lebat sekali warnanya hijau tua di dalam surga. Ini makna dari fa'ammal yatimah fala taqhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa, pengen dapat itu, maka caranya fa'ammal yatimah fala taqhar. Siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim, Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah ringankan hajatnya. Al-jaza min jinsil amal, itu berlaku di surat Ad-Duha. Jadi itu bukan kaidah fikih akal-akalannya ulama. Karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan. Ayatnya salah satunya fa'ammal yatim fala taqhar. Hasilnya alam yajidka yatiman fa'awa. Wa ammas sa'il fala tanhar. Kalau ada orang yang nanya, karena ada dua tafsir nih. Ada yang bilang sa'il di sini orang yang meminta pertolongan, ada yang bilang sa'il di sini orang yang nanya jalan. Kalau ada yang nanya jalan ke kamu, lalu kamu menunjukkan jalannya, maka Allah juga akan wa wajadaka dhallan fahada. Makin sering kita ngebantu orang untuk menemukan jalan, makin sering kita dengerin curhat teman kita, makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita. Maka sabarlah mendengar curhat temannya. Walaupun kadang-kadang emang capek sih, tapi sabarlah. Latihlah mendengar curhat teman, sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri. Nanti ketika kita udah nikah, Neng mau cerita, apa? Kayak semangat gitu kan ya. Iya tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini. Kita jadi pendengar yang baik, bukan langsung kita patahkan. Kenapa? Karena udah terbiasa di kos-kosan jadi tempat curhatnya teman-teman sekos-kosan. Sampai ibu kos juga curhatnya ke kita gitu. Iya itu yang kamar sebelah suka telat aja bayar kos-kosan. Ya bu, saya juga gitu ya bu. Kamu gak apa-apa soalnya kamu udah dengerin curhat. Ya pokoknya jadi orang yang wa ammasa'ila fala tanhar. Jadi kalau ada orang yang nanya ke kita, minta pertolongan ke kita, kita berusaha untuk membantu dia, Allah juga akan berusaha membantu kita. Contohnya Nabi SAW. Nabi itu kalau ada yang minta tolong gak pernah nolak. Kalau beliau gak bisa nolong sendiri, beliau akan cari orang untuk nolong dia baru ditinggalin. Jadi gak ada yang datang langsung Nabi, maaf ya gak bisa. Mungkin kita gak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha. Gak semua kasus kita bisa ambil. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak berjuang banget. Ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelpon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong. Mungkin di antara sekian banyak, jangan semuanya ditolak. Harus ada satu dua yang kita ambil, entah kenapa pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita. Terus kita coba tuntaskan hajat dia sampai selesai. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung di padang mahsyar itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebayang gak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki? Kok Palestina Ustadz? Karena tempat berhisab itu adalah negeri Palestina.
Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah mim makanin qarib yang Allah sebutin di Al-Quran. Arti makanin qarib, tempat yang dekat itu adalah Palestina kata ulama tafsir. Sehingga nanti sidang Allah itu di Padang Mahsyar adanya di negeri Palestina. Negeri Palestina dari Indonesia jaraknya jauh padahal buminya masih segini. Sedangkan bumi Mahsyar beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini. Berarti jaraknya ribuan kali lebih jauh daripada yang sekarang. Kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia. Nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina. Palestinanya udah berapa ribu kali lipat lebih jauh dari yang sekarang. Jalan kaki teman-teman. Gak ada petunjuk sama sekali. Arahnya sudah berganti, kiblat atau timur barat udah berubah. Gimana cara kita menemukan spot hisab? Susah banget kan? Kalau enggak karena Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan. Allah bantu nanti kita di akhirat. Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu enggak ada yang kelewat sama catatan Allah. Kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim. Padahal kamu pulangnya ke Padalarang, dia ke Cilenyi, kamu anterin dia dulu. Akhirnya balik lagi ke tengah, gak sampai Padalarang, nginep di TSB. Gak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu. Pulang kemana saya anterin. Oh boleh. Udah aja naik motor kemana Cilenyi. Ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat. Nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik-baik tumpangan kendaraan cahaya. Sehingga dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisab yang ringan, hisab yang mudah, dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih kebingungan, ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Itu nggak ada yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana. Bisa ribuan tahun nggak sampai ke tempat hisab, belum dihisab tuh. Untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat gak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan? Karena kita di dunia juga gak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja. Malah ada yang sengaja nyesatin lah gitu. Kalau mau jalan ke Dago lewat mana? Itu aja lewat ini nanti Gatot Subroto tembus aja ke Soekarno Hatta, udah gitu Buah Batu terus aja ke sana. Itu mah Banjaran ya. Nah ini artinya nanti pas kita nanya malaikat mau ke tempat hisab, tempat hisab, balik lagi aja ke belakang, kamu udah kejauhan. Tapi malaikat gak gitu-gitu juga sih. Paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu. Akhirnya kita terkatung-katung, ini makna terkatung-katung. Istri kita bangkitnya bareng. Kenapa bangkitnya bareng? Karena kita pengen dikuburin satu liang lahat. Cinta sejati gitu kan, true love and endless love lah. Pas meninggal wasiat aku pengen dikuburin sama kamu. Udah jadi kuburin satu liang lahat. Pas bangkit, noleh juga enggak teman-teman. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kita bangkit bersebelahan tapi enggak noleh. Kok bisa gitu Ustaz, enggak kenal? Kenal tapi enggak peduli. Kok enggak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri. Sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat Al-Muzammil, hari ketika seorang wildana syiba, seorang anak kecil aja tiba-tiba beruban saking stresnya dia. Tapi gak semua orang yang rambutnya beruban itu karena stres ya, sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba beruban berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita gak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita Ustaz? Nanti setelah edisi part ini udah lewat, nanti ada adegan kita udah mulai saling kenal, saling menyapa, bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong. Itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama gak sama sekali gak peduli. Suaminya tersesat, istrinya gak akan nolong. Sehingga yang bisa nolong kita hari itu hanyalah apa yang hari ini kita lakuin teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sa'il itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan, fala tanhar. Jangan bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita nggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita manna wal adha, menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau nggak bisa tolong pun ya sudah, ya nggak bisa nolong aja. Jangan udah nggak bisa nolong nyakitin lagi tuh. Kayak
Kita nggak bisa nolong teman-teman di Palestina. Ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh. Udah nggak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan. Mau dua-duanya lebih bagus lagi. Mau yang sana juga nggak masalah. Yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh nggak perlu ditolong. Yang di Suriah itu jauh nggak perlu ditolong. Padahal kondisi mereka itu luar biasa memprihatinkan. Bahkan dahsyat sekali keadaan mereka. Tapi kita udah nggak nolong, ngomong lagi. Jadi kalau mereka dengar kasihan. Perasaan mereka kayak gimana gitu, ya udah jangan. Termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong, kita kayak sebel gitu sama dia. Giliran butuh aja lo minta tolong. Jangan, udah aja diem. Kalau kita nggak mau nolong atau nggak bisa nolong, diem aja. Kenapa? La tanhar. Jangan sakiti orang yang meminta pertolongan. Sehingga nanti al jaza min jinsil amal. Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat Allah sampaikanlah. Maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak. Salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Allah tuh baik banget, Allah gini. Sehingga dengan pembicaraan kita, orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah. Kayak tadi cerita saya di Thailand, simple sebetulnya. Cuman hal yang sepele banget. Tapi itu bagian dari tahadus bin ni'mah. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita yang mendengar makin yakin sama Allah. Makin bergantung sama Allah, makin taat di jalan Allah. Itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi teman-teman, 3 ayat terakhir itu ada 2 angle yang kita bisa lihat. Satu, ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka tanamlah kebaikan yang sama di ketika kita bisa. Nanti saat kita butuh, Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis.